Kita mau bicara soal mereka masih banyak gerakan diposting bahwa saya siap divaksin. Itu bukan tanpa alasan, karena banyak juga di antara kita yang masih menolak vaksin. Karenanya ada Perda DKI Jakarta misalnya yang ingin mengenakan sanksi pidana. Itu kemudian digugat. Sebagai seorang dokter, Anda merasa ini langkah yang tepat nggak memberikan sanksi pada mereka yang nggak mau divaksin? Sebelumnya izin bukan mengurangi rasa hormat, ada guru-guru saya, ada Prof. Maaf Prof, ini izin berpendapat, ada Pak Victor juga. Kenapa harus minta maaf sih Dokter Tirta ini? Anda biasanya kalau di sosial media galaknya minta ampun, giliran ketemu Prof. Edi kok jadi lemah lembut. Habis ini soalnya ngegas. Jadi izin Prof, ini kan Pak Wamen, takutnya saya ngegas nanti dilaporin lagi. Enggak ya Prof ya, jadi gini izin saya udah berdiskusi dengan Dokter Dewa, lalu Dokter Hansen itu adalah salah satu tim legal di ID. Dan memang kita konsultasi tiap hari. Jadi sebenarnya kalau nggak salah Prof, nanti bisa direvisi. Dasarnya Perda dibuat tuh kalau nggak salah UU wabah ya dan PP wabah. Dan dari situ kan kalau nggak salah tertulis, saya pahami, saya juga baca. Kalau kita nggak baca, tak kenal maka tak sayang. Dari situ dikatakan segala seseorang atau segala sesuatu yang menghalangi proses penanganan wabah bisa dikenakan sanksi bla 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 dan bla bla bla. Tetapi itu pidana. Kita tahu bahwa dalam unsur pidana ini bahwa pengenaan hukum itu adalah yang terakhir. Yang pertama kalau ada cara lain, saya tidak tahu tuh bahasa latinnya apa ya Prof ya. Pokoknya kalau ada cara lain ya cara mediasi ini dulu. Nah, atau gini Dokter Tirta, gini sebagai seorang dokter, Anda kan di sosial media ngegas betul. Belum selesai. Gini, kita nggak, karena ada bagian legalnya nggak apa-apa. Tapi saya mau dapat kacamata, dari perspektif kacamata dari seorang medis. Anda kan ngegas betul, galak betul, ngelihat mereka yang melanggar protokol kesehatan. Anda betul-betul merasa prihatin, kita ini darurat, tapi orang dengan bebas berkerumun, tidak protokol kesehatan. Dan sekarang kita ada vaksin, masih juga menolak. Sebagai dari kacamata dokter, apakah tindakan ini memang perlu dilawan dengan memberikan sanksi? Ada lanjutannya Kak, soalnya itu lengkap. Saya nggak boleh kalau nggak ngomong lengkap, itu arahan dan diskusi dari teman-teman. Karena saya di sini suara di belakang saya nggak sendirian. Jadi ada lanjutannya. Kalau secara hukum, dalam hukum itu etika yang pertama adalah kita kalau bisa persuasi dulu. Nah fungsi dokter itu ada 4. Dan lanjutannya itu, yang pertama adalah promotif, preventif, lalu adalah kuratif dan rehabilitatif. Nah kita sebagai nakes itu selalu mengutamakan nomor 2 hal pertama, promotif dan preventif. Nah, dalam artian kacamata vaksinasi ini, trust isu pemerintah itu lagi menurun, Mbak Karosi. Benar-benar sangat menurun. Kenapa? Karena ada kelelahan psikis. Karena mereka selama berbulan-bulan di sini di rumah dan mereka memandang kasus COVID kita nggak kelar-kelar. Akhirnya kelelahan psikis ini berujung pada pembangkangan sipil. Pembangkangan sipil karena pemerintah edukasi protokol, mereka sok kuat. Pembangkangan sipil, akibatnya vaskes jadi bulet nih. Nah, kalau kita terapkan sanksi di orang yang menolak vaksin, itu justru ngebuat vaksin semakin diantipati, Mbak. Oh itu logikanya ya? Logikanya bukan logika dan memang benar. Karena justru masyarakat defense mekanismenya adalah, loh ada yang aneh nih berarti vaksinnya konspirasi. Nah harusnya jembatannya adalah kita edukasi dulu nih. Kita edukasi dulu pelan-pelan sambil dosis datang, edukasinya yang bagus. Menggunakan langkah-langkah nakes yang bagus. Jika edukasi sudah dilakukan menggunakan kader kesehatan, kita tuh punya sistem kesehatan paling rumit loh. Ada posyandu, puskesmas dan kawan-kawan. Gunakan kader kesehatan seperti jamaah imunisasi 20 tahun lalu. Nah setelah itu berjalan, edukasi berjalan, di blast SMS, kalau ternyata masih membangkang atau menebarkan gerakan provokasi anti vaksin, itu yang ditindak. Karena ada informed consent, pada waktu kita vaksin, ini yang penting. Setiap kita mau vaksinasi, ada yang namanya informed consent tindakan medis. Nah disinilah saya bilang, ini bisa ditindak kalau ada akun-akun yang sengaja menebar kebencian atau menebar provokasi propaganda agar menolak vaksin. Itu yang ditindak otaknya. Tapi sebelum itu Anda mengatakan edukasi, sosialisasi itu jauh lebih penting. Mengenakan sanksi atau hukuman bagi mereka yang menolak vaksin justru akan blunder. Iya, alternatif terakhir. Tapi contoh. Edukasi ini contoh harus dengan bagus. Jangan kayak tadi. Ngundang Raffi Ahmad ke istana, besoknya party di pesta, party di rumah. Habis ini sekarang kan? Malamnya. Iya, jangan kayak gini. Bukan besoknya, malamnya. Jadi Anda udah divaksin. Aku jadi mau nanya sama Dokter Tirta. Setelah divaksin bisa dong Anda juga mau party-party?
Wah, nggak boleh, saya tugas nih sama nakes. Nakes kecewa. Loh, itu vaksin orang rebutan loh Mbak. Itu gratis rebutan orang menjadi yang pertama. Itu spesial loh Raffi itu masuk ke istana. Harapannya dia datang patuh protokol. Apa yang dilakukan? Ya seperti itu. Ya. Minta maaf cukup, cukup. Nah, jangan melakukan hal seperti itu lagi buat teman-teman pemerintah. Sayang, mending manggil Kak Rosi aja yang tokohnya sentral, ngerti ya kan? Alah, Kak ya. Rosi, Kak Rosi kan Ya, pakai masker terus ya siaran. kalau itu harus saya potong segera.